Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita pengen coba narik lap on lead di hari Kamis nih. Sekarang nih posisi udah jam 5 pagi nih, jam 5 kurang dikit ya. Udah jam 5 kurang, kita mau narik lap on lead di hari Kamis. Ya mudah-mudahan aja ya orderannya masih tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya. Dan yang pasti moga-moga cuacanya cerah ya, jangan hujan lagi karena sekarang lagi musim hujan terus. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Kita pengen coba aja narik di hari Kamis ini. Mudah-mudahan semuanya serba lancar. Oke, kita mulai aja ya. Salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah ini dapet order penglaris nih. Penjemputannya nih lumayan jauh nih. Untuk penjemputannya di Jalan Ketimun 5 nih. Untuk pengantarannya nih lumayan jauh nih, ke tol Kebonjeruk. Nih kita langsung jemput aja ya karena penjemputannya lumayan jauh. Alhamdulillah nih kita udah sampai pintu tol Kebonjeruk nih. Nih kita customer udah kita turunin ya. Ini lumayan nih, alhamdulillah nih. Harga penglaris 25.000. Oke teman-teman, sekarang kita enaknya cari tempat buat nyender aja nih. Ini udah jam-jam pagi nih, biasanya sewanya udah mulai rame ya. Kita cari tempat buat nyender aja deh ya. Alhamdulillah nih langsung cerot. Alhamdulillah nih kita langsung bunyi lagi nih, nggak pakai lama nih. Ini untuk penjemputannya di depan Kompas Gramedia nih atau di halte busway Kebonjeruk nih. Untuk pengantarannya ke daerah Meruya. Oke, kita langsung jemput aja ya. Ini karena penjemputannya kita harus muter dulu. Alhamdulillah nih kita udah sampai komplek perumahan daerah Meruya nih. Ini harga 12 ribuan ya. Oke, nih hari ini baru pendapatannya baru dapat 2 trip ya dengan duit 38.000. Sekarang kita cari tempat buat nyender aja nih. Daerah-daerah sini biasanya sih sewanya lumayan rame nih, apalagi kondisinya udah menjelang pagi ya. Kita cari tempat buat stay nyender aja. Langsung cerot. Alhamdulillah nih nggak pakai lama langsung bunyi lagi nih. Ini untuk penjemputannya di Rumah Sakit Kembangan nih. Untuk pengantarannya ke halte busway Kebonjeruk. Tadi kita dari sana ya, kita dibalikin lagi ke Kebonjeruk. Oke, kita langsung jemput aja ya, mumpung orderannya masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai halte busway Kebonjeruk nih ya kan. Untuk saat ini pendapatannya baru dapat 3 trip dengan duit 50.000. Sekarang kita enaknya melipir ke arah tol Kebonjeruk aja nih. Kita cari sewa di sekitaran aja. Biasanya nih udah jam-jam sewa nih, jam-jam anak sekolah, jam-jam orang kantor. Oke, kita langsung melipir tipis saja. Langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih nggak pakai lama langsung cerot. Nih alhamdulillah nih kita penjemputannya di kompleks BPK nih, Argo Cebong ya. Untuk pengantarannya ke halte busway Taman Anggrek atau Podomoro ya. Kita langsung jemput aja nih. Kita muter dulu nih karena jemputnya di seberang. Alhamdulillah nih kita udah sampai depan Taman Anggrek nih, di deket pinggir tol ya. Ini customer udah kita turun. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 62.000 nih. Alhamdulillah nih delaynya pendek-pendek. Kita enaknya melipir ke daerah Tanjung Duren aja ya. Biasanya sih daerah-daerah Tanjung Duren lumayan ramai orderannya. Kita langsung cerot. Alhamdulillah nih langsung bunyi lagi nih. Untuk penjemputannya di apartemen MGR 1 nih. Untuk pengantarannya ke Rumah Sakit Darmais nih, Argo Cebong.
Oke, kita langsung jemput aja nih karena jemputnya juga lumayan jauh ya. Kita langsung gas OTW aja mumpung orderannya masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai depan Rumah Sakit Kanker Darmais nih. Nih kita udah kelar ya. Pendapatan saat ini baru dapet 5 trip dengan duit 72.000. Ini orderannya masih lancar-lancar ya, tanpa delay. Oke, enaknya kita melipir ke arah belakang aja nih, daerah kampungan nih, daerah Kota Bambu nih. Biasanya daerah situ orderannya lumayan bagus. Langsung terus. Alhamdulillah nih kita dapat daerah Kota Bambu nih, jemputnya lumayan jauh nih, masuk gang-gang ya. Untuk pengantarannya nih ke daerah Perjuangan nih, deket pintu tol Kebon Jeruk nih. Balik lagi kita dibalikin ke daerah Kebon Jeruk. Nggak apa-apa ya, ini harganya lumayan 18.000. Oke, kita langsung jemput OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai tujuan nih, deket pinggir tol Kebon Jeruk nih. Untuk pendapatan saat ini baru dapet 6 trip dengan duit 91.000. Sekarang kita enaknya melipir tipis-tipis aja ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Langsung terus. Alhamdulillah nih kita langsung dapet nih posisi di depannya langsung nih, di Rumah Sakit Hospital Kebon Jeruk nih. Untuk pengantarannya ke daerah Kemanggisan nih kita dapat argo cebong. Nggak apa-apa ya, yang penting orderannya masih tetap lancar ya. Oke, kita langsung OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Kemanggisan nih ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 7 trip dengan duit 102.000. Ini didominasi kebanyakan dengan argo-argo cebong. Untuk delaynya termasuk lancar ya, pendek-pendek nih. Kita sekarang melipir tipis-tipis aja. Langsung terus. Alhamdulillah nih kita dapet argo lumayan nih 20.000 nih. Ini untuk penjemputannya nih di daerah Kemanggisan. Untuk pengantarannya ke Jalan Sudirman nih, argonya lumayan ya. Oke, kita langsung jemput aja nih, lumayan nih kita dibuang ke arah tengah. Alhamdulillah nih kita udah sampai depan Indofood Tower nih di Jalan Sudirman nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 8 trip dengan duit 122.000. Ini alhamdulillah nih orderannya lumayan lancar ya. Sekarang kita enaknya main ke daerah Setiabudi aja nih, kita belok aja nih ke daerah Kuningan nih. Biasanya sewanya lumayan rame. Langsung terus. Alhamdulillah nih nggak pakai lama langsung bunyi lagi nih. Untuk penjemputannya di Taman Setiabudi nih, daerah Setiabudi ya. Untuk pengantarannya ke Jalan MT Haryono. Ini argonya lumayan nih, argo 20.000. Ini jemputnya nggak jauh ya, deket nih ya. Kita langsung jemput OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai Jalan MT Haryono arah Cawang nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 9 trip dengan duit 142.000 nih, lumayan. Alhamdulillah nih orderannya lancar ya. Sekarang kita enaknya melipir ke arah stasiun Cawang aja nih karena nggak beda jauh. Kita mau isi bensin dulu ya sebelum kita ke stasiun Cawang. Langsung terus.
Alhamdulillah nih kita langsung masuk nih untuk penjemputannya nih di stasiun Cawang. Untuk pengantarannya nih ke daerah Kuningan nih, Argo Cebong nih, Argo 12.000. Ini mapnya motong-motong dalam. Gak apa-apa ya, kita langsung jemput aja nih. Karena penjemputannya nih lumayan jauh, kita langsung OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai, udah nurunin customernya nih ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 10 trip dengan duit 154.000. Enaknya kita cari tempat buat nyender aja ya. Nih daripada kita muter-muter nggak jelas, kita cari tempat buat nyender aja. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Langsung crowd. Alhamdulillah nih kita nggak lama masuk lagi nih. Ini penjemputannya di depan kedutaan besar Turki nih untuk pengantarannya ke Hotel Ritz-Carlton ya. Ini Argo Cebong. Oke, kita tunggu customernya aja lah karena sedang OTW. Alhamdulillah nih kita udah sampai Ritz-Carlton Mega Kuningan. Di customernya salah order ya, dia tujuannya yang di SCBD, di antaranya yang di Mega Kuningan. Ini untuk saat ini pendapatan baru dapet 11 trip dengan duit 164.000. Oke, sekarang kita enaknya melipir tipis-tipis aja nih ke arah Satrio ya. Kita melipir tipis-tipis aja. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita mau lanjut narik di sesi 2. Kita spill dulu ya tadi pagi ya. Tadi kita di sesi 1 kita start jam 5 sampai jam 2. Tapi tadi kita sempat istirahat 2 kali. Pertama istirahat ngopi, kedua kita istirahat lagi di warungnya Bang Yudi tadi di daerah mana Sunter ya. Itu istirahat lumayan lama, total 1,5 jam. Jadi di sesi 1 kita narik kerja itu 7,5 jam dengan pendapatan 15 trip dengan duit 273.000. Saya mau ucapin makasih, tadi saya sempat nongkrong lama di warung Bang Yudi ya. Kita ditraktir abis lah, dari makan, ngopi, sampai saya dikasih rokok, saya nggak enak banget. Saya ucapin makasih buat Bang Yudi, buat anak-anak Sunter, anak-anak Warakas. Makasih banyak, salam ya dari dosen. Oke, kita lanjut nih di sesi 2 nih, posisi udah jam 7, kita mau lanjut di sesi 2. Ya mudah-mudahan orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya. Dan mudah-mudahan cuacanya cerah. Oke, kita lanjut aja. Salam satu aspal, cerot. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita langsung bunyi nih. Ini kita dapet Argo Cebong. Ini untuk penjemputannya di Jalan Gerinting Petogogan ya. Untuk pengantarannya ke Pondok Indah Mall. Ini Argo Cebong ya. Oke, kita langsung jemput OTW aja ya. Ini buat orderan penglaris di sesi 2. Alhamdulillah nih kita udah sampai Pondok Indah Mall. Ini order penglaris di sesi 2 ya. Ini untuk saat ini pendapatan baru dapat 16 trip dengan duit 283.000. Ini baru order penglaris ya. Sekarang kita enaknya nunggu di sini aja deh, melipir tips di sini aja. Biasanya di sini nih jam-jamnya masih jam sewa nih, jam rame biasanya. Langsung cerot. Alhamdulillah nih langsung bunyi lagi nih. Ini penjemputannya di Pondok Indah Mall 2 nih. Untuk pengantarannya di Jalan Jiban Kebayoran. Kita langsung jemput aja nih. Customernya ada di seberang nih di PIM 2. Kita langsung putar balik OTW aja. Ini mumpung orderannya masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai di Jalan Jiban. Ini customernya baik, kita digenepin 20.000 nih. Alhamdulillah customernya baik ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 17 trip nih, order kedua dengan pendapatan 294.000.
Oke teman-teman, enaknya sekarang kita melipir ke arah stasiun Kebayoran Lama aja ya. Ini karena nggak jauh dari stasiun. Langsung trot lagi. Alhamdulillah nih langsung bunyi lagi nih. Ini dapat argo cebong lagi nih. Ini untuk penjemputannya di stasiun Kebayoran Lama. Untuk pengantarannya nih ke daerah Simpruk nih. Ini ya, deket ya, 1 kilo doang nih. Dapat argo cebong. Oke, kita langsung jemput OTW aja nih karena jemputnya lumayan jauh ya. Kita langsung jemput OTW aja. Nih alhamdulillah nih kita udah sampai Simpruk di depan Sate Taichan ya. Nih pendapatan saat ini baru dapet 18 strip dengan duit 304.000. Oke teman-teman, sekarang kita melipir ke arah Senayan aja nih, ke arah Senayan City Plaza Senayan nih karena masih jam-jam sewa orang pulang kantor ya. Enaknya kita langsung melipir ke arah Senayan aja. Langsung serut. Alhamdulillah nih kita bunyi lagi nih. Ini untuk penjemputannya nih di depan Plaza Senayan untuk pengantarannya ke Karet Sawah Semanggi. Ini harganya lumayan ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput aja nih karena jemputnya juga lumayan jauh ya. Kita harus muter dulu. Oke, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai di Karet Sawah Semanggi nih. Ini untuk saat ini pendapatan baru dapat 19 strip dengan duit 321.000. Ini alhamdulillah nih orderannya semuanya serba lancar tanpa delay. Oke teman-teman, sekarang kita enaknya melipir ke arah Satrio aja nih. Biasanya di jam-jam gini hari masih jam sewa pulang kantor. Kita OTW aja. Selamat sore buat teman-teman semua. Kita kembali ke channel Dosen Try. Ini banyak teman-teman yang nunggu, "Bang, kapan konten lagi? Kapan konten lagi?" Ini sekarang kita konten lagi. Untuk materi kali ini kita mau ngelanjutin konten yang kemarin ya. Ini anggaplah konten part 2 dengan judul apa? Akun mendadak gagu delay di sistem sekarang ya. Ini part 2-nya kelanjutannya. Jadi di Gojek sekarang kenapa akun banyak mendadak, akun gagu, delay, itu karena dua faktor internal dan faktor eksternal. Dan di video yang pertama yang kemarin, yang sebelum ini, itu kita berbicaranya itu tentang internal. Internal itu artinya dari sisi akun. Jadi yang di penjelasan kemarin kenapa banyak akun yang mendadak gagu, delay, itu yang saya bahas itu dari sisi akun ya. Nah, yang buat saat ini di part keduanya kita akan bahas dari sisi eksternal, di luar akun. Artinya bukan akun yang dibahas nih. Kalau kemarin kan akun, kita bahas tentang akun. Sebelum kita bahas materi tentang fenomena yang terjadi saat ini, kita spill dulu nih Bang pendapatan dosen. Tadi dosen narik di sesi 1 itu kerja 7,5 jam dengan dapat 15 strip dengan duit 273.000. Tadi kita dilanjut lagi di sesi 2. Tadi kita start jam 7 kurang lah ya, sampai jam setengah 11 lewat. Itu 4 jam kurang lah, dapat 11 strip. Jadi total untuk total untuk semuanya dari sesi 1 dan sesi 2 totalnya kita kerja 11 jam setengah dengan pendapatan 26 trip dengan duit 440.000. Lumayan lah untuk hari ini. Kita kerjanya online-nya sedikit panjang, tapi ya hasilnya juga lumayan lah, nggak jelek-jelek banget kayak sebelumnya. Karena dosen hari ini online-nya sedikit agak panjang, lagi BU, kalau kata si Ono lagi BU, makanya online-nya agak panjang. Jadi untuk hari ini saya kerja 11,5 jam dapat 26 trip dengan duit 440.000. Oke Bang, kita bahas akun mendadak delay itu kita bahas dari sisi eksternal. Apa sih faktor-faktor apa aja sih yang akun mendadak gagu delay panjang itu, faktornya apa aja? Faktornya itu banyak Bang.
Ini di luar dari akun ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang akun. Yang pertama faktor eksternalnya ya, itu faktor apa utamanya, satu, driver itu melimpah, super melimpah. Sebelum ada pembukaan Gojek yang baru-baru kemarin, kita driver aja udah melimpah bang. Dihajar sama sistem namanya prioritas tinggi. Abang mungkin kalau teman-teman yang biasa nonton channel dosen dari tahun lalu ya, dari awal, mungkin abang tahu namanya sistem prioritas tinggi. Dosen pernah bilang, waspada itu sistemnya keras. Ditambah dengan driver baru yang melimpah. Itu seperti apa? Udah driver lama kita melimpah, ditambah nih driver-driver baru. Driver-driver baru yang istilahnya ada yang sambilan, ya dia udah kerja tapi dia nyambi Gojek. Tambah lagi driver-driver yang gado-gado. Gado-gado itu di saat kemarin pembukaan itu banyak driver-driver aplikator lain yang daftar jadi Gojek dan akhirnya berhasil banyak yang masuk. Ini fakta real ya. Banyak aplikasi sebelah itu yang ikut gabung dengan Gojek dan akhirnya makin melimpah lagi. Belum ditambah lagi driver-driver baru yang fokus. Abang boleh percaya boleh enggak ya bang ya, sampai sekarang pun itu driver-driver baru masih ada pemanggilan bang. Jadi jangan dibilang pemanggilan itu udah berhenti, sampai sekarang pun masih banyak teman-teman kita tuh driver-driver baru itu yang baru banyak yang baru dipanggil, banyak baru dipanggil. Gimana enggak, driver ini melimpah sedangkan orderannya ini terbatas. Jadi seperti itu bang. Sedangkan misalkan semua driver seolah-olah nih bang ya, seolah-olah kita difokusin semua main goret karena seolah-olah kayak dipetak-petakin. Nah artinya gini, kita udah ada driver GoFood, Aceng. Buat GoSend kita udah ada Sunday, belum dengan aplikasi-aplikasi yang lain lah istilahnya yang kerjasama dengan Tokped lah ya. Itu kan banyak, bukan dari Sunday doang, dari apa Gojek doang, banyak istilahnya yang kerjasama dari kurir Tokped ya. Jadi kita nggak bisa berharap dengan GoFood, berharap dengan GoSend. Kita bener-bener berharapnya dengan goret itu istilahnya orderannya ya melimpah sih melimpah bang, tapi nggak seimbang dengan driver kita yang udah bener-bener kalau bisa dibilang melimpahnya bener-bener wah super banyak. Abang mungkin boleh tahu, boleh lihat ya, dicek di pinggir-pinggir jalan itu kayak apaan, apalagi di daerah yang dibilang katanya oh rame order Kuningan, Sudirman, Gatot Subroto. Abang boleh cek itu berjejer tuh driver dari ujung ke ujung seputaran itu, di mana-mana itu isinya driver nyender. Saking banyaknya kita driver yang melimpah, entah dia yang kerja sambilan, dia tetap masih narik, entah yang fokus, entah yang biasanya main gado-gado yang banyak aplikasi, dia Gojek main, Grab main, Shopee main, semuanya dimainin. Itu banyak bang. Ini fakta real. Abang mungkin sering lihat di jalan ada yang pakai helmnya Gojek, jaketnya Grab. Dilihat aplikasinya dia pakai Gojek, itu saya sering lihat, bahkan teman-teman juga sering lihat, tahu artinya dia main dua kaki. Emang kita nggak mempermasalahin, tapi kan ini fakta membuktikan bahwa driver Gojek itu benar-benar melimpah. Jadi itu bang, itu salah satu faktor kenapa banyak makin ke depan gagu delaynya itu makin banyak, tambah lagi driver baru yang akhir-akhir ini masih banyak yang ada pemanggilan. Ini fakta real loh ya, ini fakta real bahwa sampai sekarang pun banyak driver-driver baru yang baru dipanggil. Artinya pemanggilan sampai sekarang pun masih ada, walaupun pendaftarannya udah ditutup, tapi kuota pendaftaran mungkin ya di kantor Gojek itu kan udah penuh bang. Jadi tinggal dipanggil-panggilin aja, walaupun mungkin porsinya nggak sebanyak kayak kemarin, istilahnya bener-bener kuotanya gede-gedean ya. Sekarang mungkin nasi kecil-kecilan dipanggilnya nggak langsung banyak, jadi seperti itu. Jadi faktor utamanya istilahnya karena driver kita melimpah, makanya jangan heran kalau di mana-mana itu banyak driver yang nyender. Antara orderan dengan driver itu nggak seimbang, orderannya 100, drivernya 1000, ya udah. Jadi kita bahasanya kita kuat-kuatan akun bang. Siapa yang akunnya kuat, siapa yang akunnya bagus, dia yang berhak mendapatkan order. Tapi yang akunnya ya maaf aja, yang nyungsep, yang bleke, yang ini tiara, ya jangan terlalu berharap. Jadi seperti itu. Nomor 1 itu. Kedua, faktor apa lagi bang yang istilahnya bisa bikin orderan kita istilahnya rata-rata banyak driver itu gagu delay, karena kan orderan minim ya. Kedua itu dari faktor GoFood Aceng. Artinya gini bang, kita menjelaskan dari sisi sistem prioritas Aceng. Di konten sebelumnya saya udah bahas tentang sistem prioritas tinggi di
driver aceng. Artinya gini bang, kenapa ini mempengaruhi bang? Kemarin-kemarin banyak itu driver-driver aceng mengabaikan orderan. Misalkan gini bang, dia jemputnya 2 kilo, ngantar 2 kilo kan banyak digantung tuh. Nah di sistem dulu kebanyakan kalau driver di kemarin dari customer dia ngorder lari ke server lari ke driver. Nah di driver kalau dulu karena sistemnya banyak digantung sama driver, akhirnya kan setelah dari driver digantung dari driver aceng banyak lari ke driver reguler. Akhirnya kan kita banyak nih kebagian food dari basiannya driver aceng lah, kita banyak dapat basian. Jadi dari server lari ke driver aceng, di cancel lari ke driver reguler. Semenjak ada sistem prioritas tinggi di kubu aceng, banyak orang-orang yang mengabaikan orderan di aceng, banyak yang gagu masal juga. Di aceng banyak bang yang gagu masal gara-gara sistemnya mengabaikan orderan karena dia sistemnya prioritas tinggi. Nah semenjak dia banyak mengabaikan orderan, akhirnya sekarang ini semenjak dia sistemnya udah keras di aceng, sekarang jarang driver aceng itu mengabaikan orderan bang. Akhirnya apa? Dengan jarangnya orang mengabaikan driver aceng mengabaikan orderan, akhirnya buat driver reguler kita nggak kebagian bang. Jadi benar-benar kayak berharap basiannya aceng bang itu buat di GoFood yang udah ada acengnya. Makanya sekarang buat GoFood pun agak berat, nggak kayak kemarin mungkin banyak driver itu yang masih kebagian food. Sekarang nggak bang. Dulu banyak diabaikan sama driver aceng. Diabaikan driver aceng lari ke driver reguler. Sekarang semenjak sistemnya keras, jarang driver aceng itu mengabaikan orderan karena dia juga takut gagu. Akhirnya kita nggak dapat basian dari driver aceng yang pada sortir, yang pada narik seenaknya gara-gara faktornya mereka juga gagu kalau mereka mengabaikan orderan. Jadinya kita nggak kebagian order basian. Kita hanya berharap mungkin food yang jauh tetap kita masuk ke reguler. Tapi kalau food basian kayaknya udah jarang semenjak ada sistem prioritas aceng. Sistem prioritas aceng itu udah pernah kita bahas di konten sebelumnya. Jadi seperti itu bang. Itu faktor dari sisi GoFood bang. Kita dari sisi GoFood. Jadi benar-benar kenapa sekarang banyak gagu delay, karena kita untuk mendapatkan food itu udah susah bang, gara-gara faktor sistem di aceng yang keras. Jadinya mereka juga driver aceng jarang mengabaikan orderan, jadi kita jarang dapat basiannya foodnya dari aceng. Jadi seperti itu bang, kecuali kalau abang main di mall. Emang kalau main di mall kan aceng nggak masuk mall, jadi kita buat yang pada main food ya berharapnya dari food yang dibelanja di mall. Jadi seperti itu bang. Lagi bang, salah satu faktor yang ini bang, molis. Saya berkali-kali bilang bang, banyak teman-teman yang berdebat sama saya. Saya bilang bang, walaupun gimana bang, namanya motor listrik yang dari Gojek resmi itu tetap prioritas itu kalau menurut dosen ya. Karena teman dosen juga banyak yang pada pakai molis. Jadi gini bang, prioritasnya molis, akun prioritas molis itu nggak bisa disamakan dengan akun prioritas yang benar-benar kita bikin loh bang. Artinya apa? Molis tetap kalah dengan akun prioritas yang benar-benar kita bikin prioritas. Mereka tetap kalah. Prioritasnya molis itu istilahnya asal dia mau nyalain semua itu pasti dikasih bang. Walaupun itu order sampah, order basian, order nggak enak, tetap mereka molis dikasih. Apalagi kalau mereka akunnya dijadiin. Ini saya punya teman banyak bang, ini cerita dari teman juga ya, dia yang pakai molis. Sebelum dia pakai molis bang, mereka gagu temen. Akhirnya dia pakai molis karena emang motornya lagi kurang sehat, iseng dia pakai molis. Dia pakai molis, jujur akunnya langsung gacor karena dia main food kan, dia jujur dia main food sama ya gorek lah, campur aduk juga. Dia mulai itu gacor tuh semenjak dia sebelum pakai molis dia gagu, dia pakai molis dia gacor. Nah kemarin karena dia udah bosan pakai molis, dia stop pakai molis. Dan akhirnya setelah stop pakai molis, abang percaya nggak percaya, akunnya langsung gagu. Secara teori begini bang, kenapa molis itu diprioritasin? Logikanya bang, kita berbicara logika ya. Kalau dia nggak diprioritasin, misalkan molis cuma dapat 70.000 atau 100.000, ya jelas-jelas itu hitungan logikanya gimana? Buat sewa 50.000, belum buat ini itu, ya nggak dapat duit bang. Coba kalau yang misalkan driver reguler sekalinya gagunya kayak apa sih mau nanya?
gagunya kebangetan gagu bang kalau buat yang driver reguler. Tapi kalau yang molis segagu-gagunya akun molis itu nggak mungkin gagu banget. Saya berani taruhan, berani yakin nggak mungkin sampai gagu total, sampai nggak bunyi, sampai dia nggak bisa bayar setoran. Logikanya di mana? Karena Gojek juga nyari untung dari driver itu yang sewa molis. Otomatis kan driver dapat Gojek itu dapat fee dari setoran molis. Jadi nggak mungkin molis itu nggak diprioritasin. Jadi ini secara menurut logikanya dosen tetap molis diprioritasin. Cuman prioritasnya nggak bisa disamain dengan prioritas yang akunnya dibikin. Jadi seperti itu. Nah apalagi sekarang molis Gojek, abang boleh cek lah di mana-mana, terutama di Jakarta yang resmi dari Gojek. Itu seberapa banyak bang? Ya habis juga akhirnya mereka banyak diprioritasin, yang reguler ya. Istilahnya kita kuat-kuatan akun. Kalau akunnya nggak kuat ya siap-siap aja nyungsep gitu bang. Jadi prioritasnya molis yang saya maksud itu nggak sama dengan prioritas yang akunnya dibikin. Jadi seperti itu. Artinya kalau prioritas molis, segagu-gagunya prioritas molis, kalau dia nggak nyortir, nggak ngensel, itu tetap dia dapat bang. Kalau bangsa 200.000 aja pasti dapat bang. Itu bang maksud saya. Asal dia mau nyalain semua layanan, itu pasti dapat bang, dijamin. Kebanyakan molis juga banyak yang sortir, makanya dapatnya tetap aja cepet pego ya. Karena apa? Dia tetap nyortir dan kadang-kadang masih pilih-pilih layanan. Jadi seperti itu. Tapi kan gagunya molis nggak sama dengan gagunya akun reguler. Makanya saya bilang tetap molis gimana-gimana diprioritasin, walaupun prioritasnya nggak sama kayak istilahnya yang reguler. Jadi salah satunya itu bang. Lagi bang, faktor apa lagi yang mempengaruhi istilahnya banyak gagu delay ini masal ini? Ya tentu ini penting juga bang, area spot. Nah area spot artinya gini bang. Walaupun akun abang gacor pun kalau di jam-jam tertentu, misalkan siang ini kebanyakan yang ngeluh kan, bang kenapa bang kalau siang gue delaynya panjang bang, setengah jam, kadang bisa 1 jam. Itu spot juga mempengaruhi bang. Salah satunya misalkan gini, akun gacor pun kalau dia di daerah pinggiran yang orderannya minim, dia tetap delay bang. Karena apa? Emang orderannya minim bang. Udah driver melimpah, orderannya minim. Ini faktor spot juga penting, salah satunya. Jadi seperti itu. Jadi udah daerah pinggiran, orderannya minim, driver melimpah, akhirnya ya rata-rata pada delay karena emang faktor spot itu mempengaruhi, terutama di jam-jam siang. Jadi itu salah satu faktornya juga, kita harus tahu spot juga bang. Jadi seperti itu. Dan faktor yang paling penting dari semua yang saya jelasin, itu yang jelas faktor yang bikin di mana-mana itu pada gagu, pada delay mendadak ini, itu faktor dari sistem kita di sistem prioritas tinggi. Jadi abang-abang juga jangan heran istilahnya banyak gagu delay masal. Dari dulu saya bilang, dari sebelum konten ini saya udah bilang bang, hati-hati nanti kalau di saat kita sistem prioritas tinggi, kalau abang nggak bener-bener ngerti tentang akun, tentang Gojek, tentang ilmu Gojek, ya abang wassalam, siap-siap aja nanti akunnya mendadak banyak yang jadi gagu, jadi delay. Yang kemarin akunnya pada berat, pada ini banyak yang mendadak jadi gacor karena mereka tahu ilmu. Jadi seperti itu bang. Oh ya, saya mau ucapin makasih nih bang. Kemarin ada yang ngirim gift ke saya. Ini saya lupa nih, saya ingetin saya ucapin makasih dulu nih. Pertama buat Hendra Kusuma, dia orang Jambi bang. Dia ngirim GoPay ke saya 50.000. Dia kebetulan pengikut pengikut Padepokan Gojek Dosen. Dia pengikut grup saya, member saya bang. Yang kedua atas nama Jumroni Asegaf, ini orang Semarang, dia ngirim juga ke saya 20.000. Saya bilang ucapin makasih banyak bang nih buat Bang Jumroni. Ini orang Semarang, kebetulan dia ngikut di member saya juga. Banyak teman-teman yang penasaran, oh jangan-jangan akun dosen nyungsep nih, nggak konten-konten. Enggak bang, dosen itu nggak konten karena ilmu yang kemarin itu penting banget. Jadi biar orang-orang, bahasanya gini bang, biar orang-orang pada kena mental dengan kontennya dosen yang kemarin, bahwa itu real fakta. Banyak orang mendadak gagu delay, itu real fakta. Makanya dosen nggak bikin konten dulu biar orang-orang paham. Jadi bahwa sedang terjadi gangguan jam masal ini, dosen itu bukan sekedar ngarang, sekedar ini. Kita nggak bisa disamain. Oh enggak bang, gue tetap gacor, nggak bisa bang. Setiap akun nggak bisa disamain. Tapi kita berbicara secara menyeluruh, secara luas. Entah di Jakarta, entah di daerah Bandung, Surabaya, dimanapun itu semua sama. Karena kalau udah sistemnya A, semua daerah A.
Termasuk Gokar pun kalau nggak salah itu sama sistemnya dengan Goret. Jadi seperti itu. Jadi kalau istilahnya Jakarta sistem A, di daerah juga sama, itu secara sistematis sama dari segi sistem. Jadi seperti itu. Jadi ini kita spill dulu Bang nih pengikut Padepokan Gojek dosen nih, ilmu dosen nih, member-member dosen. Abang boleh cek lihat nih, banyak juga pengikut dosen gacor-gacor kok nggak banyak kena dampak, walaupun ada 1, 2, 3 orang lah yang masih kena dampak, tapi rata-rata masih banyak kok yang normal-normal aja, bahkan melebihin istilahnya ya lumayan lah menurut dosen ini lumayan pendapatan pengikut dosen. Abang boleh cek, boleh lihat nih biar abang-abang tahu paham bahwa nggak semuanya istilahnya terkena gangguan delay massal. Artinya hanya beberapa, tergantung akunnya, tergantung istilahnya faktornya banyak Bang. Jadi seperti itu. Oke Bang, untuk kedepannya saya mau ngebahas ini karena ini penting juga nih buat kedepannya nih. Kita mau ngebahas tentang yang lagi rame, tentang menu yang baru itu, yang akun reguler rasa aceng. Mungkin abang-abang udah pada dengar, udah pada tahu. Tapi nanti di konten dosen yang selanjutnya tentang reguler rasa aceng itu nanti kita berbicara dari segi sistem, dari segi akun, dari segi istilahnya dampak. Abang harus tahu nih sebenarnya dosen mau bikin nanti mau di konten ini yang dosen bahas nanti tentang dampak-dampak dari dengan menu baru itu yang GoFood ya maksudnya akun reguler rasa aceng itu dampaknya luar biasa. Abang percaya nggak percaya, makin ke depan ini ya buat yang percaya aja ya, ini prediksi dosen ya, makin ke depan makin banyak akun yang pada rungkat, makin banyak akun yang pada gagu delay massal. Ini makin ke depan makin banyak, apalagi dengan ada program menu yang namanya reguler rasa aceng. Itu makin percaya nggak percaya, makin sengsara Bang. Sengsaranya buat akun. Kita nggak berbicara tentang Argo 5000, bukan dari itu. Kalau dosen nggak berpikiran dari Argo 5000, tapi dari dampak kebijakan itu nanti makin banyak driver-driver yang pada nyungsep. Percaya nggak percaya, ini dosen udah prediksi dari kemarin-kemarin, nanti makin banyak akun-akun yang pada rungkat. Apalagi misalkan program itu udah berjalan, akhirnya gini Bang, nanti banyak orang itu nggak bisa berharap dengan orderan food karena bener-bener habis sama mereka. Apalagi kalau ngikut salah, nggak ngikut salah. Nanti kita jelasin dari konten selanjutnya tentang istilahnya yang dibilang katanya akun reguler rasa aceng. Besok kita jelasin tentang dampak semuanya, keuntungannya apa, kekurangannya. Pokoknya kita bongkar semua tentang ilmu itu. Sekarang kita selesai dulu deh, nanti kita kerjain lagi lanjut lagi deh di konten selanjutnya. Buat teman-teman yang belum like, yang belum subscribe, boleh dislike, boleh di subscribe. Di konten dosen yang mau tanya, mau komen, silakan di kolom komentar ya. Buat teman-teman semua yang istilahnya jangan lupa di like, di subscribe. Buat saran, kritik, pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman semua, saya rasa sampai di sini, nanti kita lanjut lagi besok di konten selanjutnya. Salam satu aspal, cerot.